semangatnya asalnya hanya dari bagaimana berbuat baik kepada semua orang, kemudian melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bro and Sis bersama Sang Biker dengan tokoh yang cukup fenomenal di dunia politik di Bali, seorang DPD senator kita, DPD RI dari Bali, Bapak Haji Bambang Santoso. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Insya Allah harapan kami ini bagian yang mencerahkan dan memajukan. Amin. Amin. Terima kasih telah menerima kami dan tim di sini Pak Haji. Waktunya terima kasih banyak. Kemudian kita langsung masuk aja ke wawancara santai Pak Haji. Iya. Ya. Bro and Sis mungkin mau tahu kiprah Pak Haji Bambang di dunia politik Bali ya. Dan kita tanya dulu, yang pertama adalah siapa Haji Bambang Santoso sebenarnya? Silakan Pak Haji. Baik. Kita mau tahu profilnya nih. Oh, terima kasih. Sebenarnya kami ini kan profil orang yang sederhana. Ya. Alhamdulillah kami ini sebenarnya orang dari kampung, dari desa. Kemudian merantau ke sini, asli kami dari Jawa Tengah. Merantau ke Bali, kemudian bermukim di Bali. Jadilah saya sesungguhnya penduduk Bali. Ya. Dan mulai sebagaimana perantauan kami menyelesaikan sekolah itu mulai dari SD sampai PGA negeri, pendidikan guru agama itu di Jawa. Kemudian melanjutkan S1-nya ada di sini, ada di Jakarta. Di sini kita sampai di Universitas Terbuka, kemudian kuliah juga di Warmadema Fakultas Sastra Inggris. Sastra Inggris. Nah, kemudian sekarang kami lagi menyelesaikan S2. Di Setiami. Kebijakan publik jurusannya. S2 ya Pak Haji? S2-nya. Ya. Terus kemudian Pak Haji Bambang, bagaimana kiprah politiknya sampai tahu kemudian langkahnya ke politik waktu itu bagaimana Pak Haji? Sebenarnya motivasi kami dari muda itu, di samping sebagai pengajar guru, kemudian juga kita sebagai pengusaha. Dari sana kami termotivasi bagaimana kita bisa berbuat sebaik-baiknya untuk banyak orang. Jadi inspirasi yang muncul dan inspirasi melayani. Dan itu kami lakukan terus sampai akhirnya kami memulai dari karir di Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu jadi sekretaris Komisi Dakwah, kemudian sampai menjadi sekretaris di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Kemudian sampai dari waktu sekretaris itu Qadarullah terpilih sebagai Dewan Masjid, Ketua Dewan Masjid Provinsi Bali sampai 2 periode. 2 periode itu yang membuat langkah politiknya dari jadi situ ya? Semangatnya asalnya hanya dari bagaimana berbuat baik kepada semua orang, kemudian melayani, itu saja. Dasarnya dari situ. Dari sana saya, dan kalau betul, kalau ini kemudian takdir Allah mendudukan kami di kursi politik, jabatan politik, ini sesungguhnya mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja, tidak ada rencana Pak. Tidak ada rencana. Cita-citanya dulu tuh tidak ke politik Pak. Tidak ada politik, dan darah daging saya kayaknya susah untuk mau politik waktu itu. Waktu itu Pak. Waktu itu, dan tidak terbayangkan juga. Tapi takdir nyatakan lain Pak. Takdir ternyata menggiring kami ke sini. Ya Allah. Terus kemudian Pak nih, kiat-kiat kita nih untuk Bro and Sis yang mau terjun ke dunia politik. Mungkin kita lihat kiprahnya Pak Haji Bambang dari nol, betul-betul dari nol. Kemudian bagaimana kiat-kiat dalam berpolitiknya untuk mengilhami kita semua, generasi muda yang mau terjun ke dunia politik. Kira-kira bagaimana ini Pak Haji? Kiat-kiatnya. Terima kasih. Memang kiat-kiat ketika kita masuk dunia politik ini tidak bisa dibentuk secara instan. Ini yang pertama. Karena kalau kita masuk ke dunia ini dengan cara instan, itu nanti jadi orang-orang yang berpikirnya selalu pragmatis. Sudah pragmatis, kejebak ke arah yang lebih berbahaya lagi, yaitu hedonis. Nah, ini tentu menjadi penyakit yang memang harus dijauhkan, bahkan membahayakan negara ini sebenarnya.
Dan ini bisa kita lihat arah perpolitikan hari ini. Oleh karena itu saya tentunya mengingatkan, termasuk ini juga bagian dari pijakan saya untuk selalu belajar, bahwa karena sesungguhnya kultur saya ini kan bukan kultur orang politik, karena dari kecil senangnya di masjid, menjadi ketua takmir, menjadi pembina di beberapa yayasan masjid, bahkan sampai 8 itu. Kemudian sekarang juga masih yang periode kedua menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia se-Provinsi Bali. Jadi pengalaman saya masuk ke dunia politik ini adalah mengalir begitu saja. Ini bagian dari takdir Allah. Motivasi awal-awal adalah bagaimana saya bisa melayani kepada umat dengan pelayanan yang maksimal. Karena bagi kami, prinsip kami, pemimpin itu adalah khotimul ummah, pelayannya umat. Inilah sebenarnya motivasi awal. Sehingga bagi teman-teman yang biasa bergerak di pergerakan, baik itu pergerakan sosial, pergerakan dakwah, ketika melakukan pelayanan kemudian masuk ke dunia politik ini, insya Allah tidak canggung lagi. Tetapi kunci utamanya adalah kita selalu membekali diri dengan ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan sulit untuk bisa membedakan, kemudian sulit untuk menuju arah yang mau diambil maupun yang akan dituju. Dan ini penting. Inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu modal dasar kita ketika masuk ke dunia politik. Yang kedua, ketika kita masuk ke dunia politik, ini tidak boleh ujuk-ujuk itu tadi, sebagaimana bahasa saya, instan. Karena di sini, apalagi saat ini masyarakat sudah cerdas. Jadi harus ada dulu modal-modal sosial. Kadang-kadang masyarakat itu meminta bukti apa yang telah Anda lakukan, kok Anda berani mau maju menjadi wakil kami. Kemudian track record apa yang telah kita toreh, cerita apa yang bisa kita sajikan kepada masyarakat, termasuk prestasi di dalamnya. Kemudian kok kita tiba ujuk-ujuk berani maju sebagai wakil umat atau wakil rakyat. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Oleh karena itu, di sini insya Allah kita bisa belajar bersama. Mari kita berbuat sebanyak-banyaknya untuk kebaikan, baik kebaikan bangsa, negara maupun agama. Ya, Haji. Jadi tadi yang kita bisa tangkap adalah satu, pendidikan sebagai dasar, kemudian kedua, bekerja keras atau menghasilkan prestasi, Haji, ya. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah Pak Haji sampaikan juga. Nah, sekarang kemudian pertanyaan terakhir, Pak Haji. Nasihat atau quote-quote buat Bro and Sis dimanapun ini, Pak Haji akan berikan quote dan nasihatnya. Selama ini kita ini kan kalau belajar juga belajarnya instan, tumpang tindih, tidak berurut. Ini yang sesungguhnya selama ini. Jadi ibaratnya kalau kita belajar baca Quran itu tidak belajar makhrajul huruf dulu, sifatul huruf dulu, kemudian belajar tajwid. Yang lebih fatal lagi tidak belajar kepada guru, karena di situ ada talaki namanya, ditahsin nanti. Nah, yang selama ini terjadi seperti itu sehingga banyak kerancuan. Oleh karena itu belajar itu harus berurutan, jelas gurunya, siapa dia. Kalau Ibnu Mas'ud menyampaikan annal hadal ilma dinakum fata'ammanu aman ta'khuduna dinakum. Ilmu-ilmu yang kalian pelajari itu akan menjadi amalan bagi kalian, karena dari ilmu itu kalian yakini kebenarannya, kemudian itu yang akan menjadi amalan kalian. Dan fata'ammanu aman ta'khuduna dinakum, tapi perhatikan dari mana kalian dapat ilmu dan untuk apa ilmu itu, kemudian apa yang kalian telah lakukan. Anda pernah mengecek nggak kebenaran ilmu itu? Karena itulah yang akan kelak menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu penting berhubungan dengan ilmu, karena politik adalah bagian dari asyasya as-syar'iyah, tidak dipisahkan dari agama ini. Politik adalah bagian dari agama. Asyasya as-syar'iyah, tetapi politik di sini adalah politik keumatan. Politik yang memang bagaimana menuntun kita menuju manusia sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Allah lewat Rasulnya ajarkan. Ini rasa sesungguhnya politik. Sehingga di sini yang kita lakukan, pertama untuk supaya bagi saudara-saudara sekalian, juga ini bagian dari pelajaran saya,
Ada 5 tahapan paling tidak. Yang pertama kita harus membiasakan bekerja cerdas. Bekerja cerdas. Nah, setelah itu kita harus biasa bekerja keras. Setelah bekerja keras belum selesai itu bekerja berkualitas. Ya, setelah bekerja berkualitas ini pun belum selesai tahapannya. Bekerja tuntas. Bekerja tuntas. Nah, dan tahapan yang kelima terakhir setelah bekerja tuntas adalah bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas, Pak. Bekerja ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi tahapan-tahapan supaya kita bisa survive, apalagi sekarang dunia informasi yang luar biasa, tidak berbatas, tidak pakai border lagi sekarang ini. Betul. Bisa diambil dari manapun informasi. Akses dari manapun, Pak Haji. Betul. Dan selanjutnya, kenapa kita harus, bagi orang-orang teman-teman atau sahabat yang punya bakat-bakat tertentu di dunia Asia Syariah ini, sesungguhnya memang harus terjun ke sini. Kalau saya bisa mau menyampaikan sebuah kontemplasi ini, sebuah kontemplasi saya akan sampaikan. Kalau orang pandai berhenti berbicara, maka orang bodoh akan menjadi gurunya. Kalau orang bodoh diberi kesempatan untuk menguasai negeri, maka orang-orang pandai akan tersingkir karena kebodohannya sendiri. Dan kalau orang bodoh berhenti berbicara, maka negeri ini akan belajar tentang sikap tahu diri. Ya, ini begitu, Pak. Iya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibro dan nasihat bagi kita bersama. Terima kasih banyak nih, Pak Haji. Bro and Sis, kita sudah wawancara cukup lama dengan Pak Haji Bangbang dan kita sudah tahu semuanya. Pelajaran-pelajaran dan kiat-kiat dari Pak Haji Bangbang, kemudian quote dan nasihatnya yang luar biasa dari seorang tokoh fenomenal ini. Jadi kita berterima kasih dengan Pak Haji Bangbang hari ini telah memberikan nasihat-nasihatnya dan kita ketemu lagi. Terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih. Jadi selalu ikuti Sang Bikers Channel. Insya Allah di sini akan tercerahkan cara berpikir kita. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.